Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunusi SPDI, guru UPTD SDN 163 Barro, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2024 pada LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran guna memenuhi unjuk kinerja pada kelas 4 fase B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni farman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, kuat, alhamdulillah, wa syukurillah. Iya. Anakku sekalian, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, tolong duduknya diperbaiki dengan baik, baju dirapikan, dan apabila nanti Bapak Guru menjelaskan, tolong diperhatikan dengan baik agar apa yang nantinya Bapak Guru jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Dimengerti anak sekalian? Iya, sekarang Bapak Guru absen dulu ya. Dimas, Hadir Pak. Reski, Hadir Pak. Sahrul, Hadir Pak. Dafa, Hadir Pak. Arkan, Hadir Pak. Saskia Anggraini, Hadir Pak. Suci Amelia Putri, Hadir Pak. Irna Asisa, Hadir Pak. Krisna. Hadir Pak. Ya. Sebagai pelajaran pendidikan agama Islam, biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca surah-surah pendek. Dan pada hari ini kita akan membaca satu surah pendek, yaitu kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, apakah hari ini semangat untuk mengikuti pelajaran? Semangat. Ya,
untuk lebih semangatnya, mari kita melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Ya, anak sekalian, sebelum Bapak Guru memasuki materi pada hari ini, Bapak Guru akan melakukan pretest terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan anak-anakku sekalian dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Mengerti? Mengerti. Nah, sekarang Bapak Guru bagikan soal pretestnya. Nah, silakan anak sekalian dikerja terlebih dahulu soal pretestnya. Mana sudah dikerja? Sudah. Ya, sekarang soal pretestnya dikumpul. Nah, anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dapat dilihat di atas anak sekalian. Yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat mulia yang terkandung dalam Asmaul Husna. Dan kemudian yang ketiga, menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Masih ingat? Yaitu yang kita sudah pernah pelajari 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran pada sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya kita belajar 5 Asmaul Husna, sekarang yang akan kita pelajari berakhlak mulia dengan Asmaul Husna, yaitu penerapan dari kelima Asmaul Husna tersebut. Dimengerti anak-anak sekalian? Mengerti. Iya. Nah, sekarang Bapak Guru akan menampilkan video pembelajaran terkait materi yang akan kita pelajari, yaitu berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Anak sekalian dapat nanti menyaksikan dan melihat videonya. Silakan disimak. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana
Al Asmaul Husna. Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada surah yang pertama kita belajar 5. Nah, anakku sekalian, setelah tadi menyaksikan tampilan video yang telah Bapak Guru tadi perlihatkan, anakku sekalian dapat merenungkan nilai-nilai yang ada di dalam Asmaul Husna dan nantinya dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, ngerti? Iya, sekarang Bapak Guru akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang berakhlak mulia dengan Asmaul Husna melalui tampilan PowerPoint. Silakan anakku sekalian dapat melihat di atas pembahasannya, nanti Bapak Guru akan jelaskan. Nah, berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Jadi ini adalah merupakan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Yang pertama kita lihat di atas adalah menahan diri. Nah, apa itu menahan diri? Jadi menahan diri adalah cerminan dari kemampuan diri kita ketika hendak melakukan perbuatan buruk. Nah, dapat anakku sekalian lihat bahwa yang namanya itu menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak melakukan perbuatan buruk atau merugikan orang lain. Nah, kemudian menahan diri dari perbuatan yang merugikan sendiri dan orang lain wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh, misalnya mungkin terkadang anak-anakku sekalian pernah mengalami dicurangi misalnya sama temannya. Tentu bagaimana perasaannya? Nah, tentu perasaan kita pasti merasa kecewa, bahkan sampai menimbulkan emosi dalam diri kita. Nah, disinilah pentingnya menahan diri. Bagaimana cara menguasai diri kita ketika hendak melakukan perbuatan buruk. Nah, seperti yang Bapak Guru tadi bilang, teman kita berbuat curang kepada kita, pasti kita ingin juga berusaha bagaimana kita bisa membalas. Nah, disinilah kita belajar Asmaul Husna, penerapannya menahan diri. Ketika misalnya mengalami hal seperti itu, kita sebagai orang yang beriman, orang Muslim, bagaimana kita mengendalikan atau menahan diri kita dari hal-hal yang buruk atau merugikan orang lain. Dimengerti anak sekalian? Iya. Jadi ini menahan diri adalah penerapan nilai Asmaul Husna Al-Malik. Masih ingat apa artinya Al-Malik? Allah Maha Raja. Ya, Allah Maha Raja. Nah, selanjutnya mari kita lihat yang kedua, mandiri. Apa itu mandiri? Jadi mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Apa contohnya? Seperti misalnya makan sendiri, minum sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, itu yang namanya mandiri. Nah, apa tadi artinya mandiri? Melakukan sesuatu sendiri tanpa mengharapkan apa? Iya, tanpa mengharapkan orang lain. Nah, sikap mandiri ini ketika kita kaitkan dengan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna, maka penerapan nilai-nilai Asmaul Husnanya adalah Al-Aziz. Apa? Al-Aziz. Ya, penerapannya adalah Al-Aziz.
Nah sekarang mari kita lihat yang berikutnya lagi. Yang berapa? Yang ketiga, yaitu cinta kebersihan. Dalam ajaran agama kita, agama Islam tentu menganjurkan yang namanya menjaga apa? Kebersihan. An-nasafatu minal iman. Karena kenapa? Itu kebersihan adalah merupakan sebagian dari iman. Jadi kalau kita mampu menjaga kebersihan, berarti kita sudah menjaga namanya kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Menjaga kebersihan sekolah kita, ruangan kelas kita. Karena kalau ruangan kelas kita bersih, lingkungan sekolah kita bersih, maka kita akan merasa apa? Nyaman. Khususnya kelasnya bersih, pasti akan merasa nyaman dalam belajar. Itulah sebabnya dalam ajaran agama kita menganjurkan juga yang namanya cinta kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ketika kita mau kaitkan dengan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna, itu cinta kebersihan adalah penerapan dari nilai Asmaul Husna Al-Qudus. Ya, karena Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Jadi penerapannya adalah cinta kebersihan. Ini mengerti anak sekalian? Mengerti. Ya, sekarang kita pindah yang keempat. Apa yang keempat? Menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Bagaimana caranya menjaga lisan kita? Caranya dengan cara bagaimana lisan yang kita miliki ini kita pakai untuk berzikir, berdoa. Jangan kita gunakan lisan kita ini untuk mencela atau mengumpat orang lain. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Tapi bagaimana lisan itu kita gunakan untuk apakah berzikir, membaca Al-Quran, atau mungkin menasehati teman kita yang berbuat keburukan, kita nasihati. Nah, itulah kegunaan kita menjaga lisan. Nah, ketika menjaga lisan ini, kita terapkan penerapannya dengan Asmaul Husna adalah apa kira-kira? Ini menjaga lisan penerapan dari nilai-nilai Asmaul Husna. Jadi menjaga lisan itu adalah penerapan dari Asmaul Husna Assalam. Apa? Assalam. Kenapa? Karena assalam itu artinya yang maha menyelamatkan. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan kita, berarti tentu dapat menyelamatkan diri kita dari bahaya toh. Coba lihat, kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, apakah kita mungkin mengumpat atau mengejek orang lain, maka bisa menimbulkan masalah toh. Nah, tetapi ketika kita mampu menjaga lisan kita, berarti kita akan terhindar dari yang namanya bahaya. Dimengerti anak sekalian? Sekarang kita lihat yang terakhir, yang kelima, penerapan nilai-nilai Asmaul Husna. Apakah itu? Hidup tertib. Apa kira-kira hidup tertib? Coba lihat di atas. Kepatuhan terhadap aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Nah, kalau kita misalnya hidup tertib, apakah tertib dalam belajar, tertib dalam beribadah, maka tentu pastinya hidup kita akan teratur. Nah, dimengerti? Nah, ketika hidup tertib, kita kaitkan dengan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna, maka Asmaul Husnanya adalah Iya, jadi hidup tertib itu penerapan nilai-nilai Asmaul Husnanya adalah hidup tertib. Apakah anak sekalian sudah mengerti? Iya. Nah, sekarang Bapak Guru akan membagi 3 kelompok. Jadi ini adalah kelompok 1. Kemudian yang ini adalah kelompok 2. Dan ini adalah kelompok 3. Jadi nanti Bapak Guru akan membagikan setiap kelompok itu adalah membagikan gambar. Jadi nanti setiap kelompok
gambar yang Bapak Guru berikan itu diamati dan dianalisis bersama dengan teman kelompoknya dan kemudian didiskusikan keterkaitannya dengan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna sebagaimana yang Bapak Guru tadi jelaskan di atas. Ngerti? Ngerti. Iya, sekarang Bapak Guru akan membagikan gambar kepada setiap kelompok. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Nanti dalam kelompok ada yang bertindak sebagai penyaji, pencatat, dan yang menjawab pertanyaan. Ngerti? Iya. Sekarang saatnya anak-anakku sekalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, mengamati gambar yang telah Bapak Guru, kemudian analisis, kemudian kaitkan dengan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna. Nah sekarang sudah tugas kelompoknya? Ya, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap? Siap. Iya. Jadi yang pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk naik di depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama dengan teman kelompok. Adapun gambar yang telah kami amati yaitu menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dan akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Ya, itulah tadi persentase dari kelompok 1. Nah, dari persentase kelompok 1, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara menahan diri apabila ada teman yang membuat curang kepada kita? Cara menahan diri ketika ada teman berbuat curang adalah dengan mengendalikan emosi dan berpikir jernih. Ingatkan diri bahwa membalas perbuatan buruk hanya memperburuk keadaan. Fokus pada solusi dengan berbicara baik-baik untuk menyampaikan keberatan secara sopan dan tegas. Jika perlu, minta bantuan pihak yang lebih bijak seperti guru atau orang dewasa. Untuk menyelesaikan masalah dengan adil, tetap tenang dan jangan
Pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati di masa depan. Ya. Nah, untuk kelompok 1. Ya. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 2 mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama dengan teman kelompok. Adapun gambar yang telah kami amati yaitu menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk bersikir, membaca Al-Quran, menasihati dan berkebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saling mengingatkan. Tuntunan, jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, dan membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna Assalam. Ya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, kelompok berapa? 3. Ya, silakan pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang tidak bisa menjaga lisannya? Ya. Ketika ada teman yang tidak bisa menjaga lisannya, tetaplah bersikap tenang dan jangan terpancing emosi. Ingatkan dia dengan cara yang baik dan bijaksana agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Jika perkataannya menyakitkan, sampaikan perasaan kita secara jujur namun santun, sehingga dia memahami dampak bila perilakunya terus berlanjut. Jaga jarak untuk menghindari konflik lebih jauh sambil tetap mendoakan kebaikan untuknya. Jadikan situasi ini sebagai latihan kesabaran dan pengendalian diri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, anak sekalian, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, dari presentasi masing-masing kelompok itu semuanya dalam mempresentasikan itu semuanya bagus. Tepuk tangan. Iya. Nah, sekarang Bapak Guru akan mengevaluasi tadi atau menjelaskan dari masing-masing kelompok tentang persentase yang dibawakan. Jadi tadi yang pertama kelompok 1 yaitu mempresentasikan tentang gambar yang telah diamati yaitu penerapan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Malik. Kemudian yang kedua, kelompok 2 tadi mempresentasikan gambar yang telah dilihat yaitu menjaga lisan yaitu penerapan nilai-nilai Asmaul Husna Assalam. Kemudian kelompok 3 tadi telah mempresentasikan gambar yang telah diamati yaitu mandiri. Itu adalah merupakan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, anak sekalian, sekarang Bapak Guru akan melakukan post-test. Apa tujuannya post-test ini? Untuk mengukur kemampuan anak sekalian terhadap materi yang telah dipelajari pada hari ini. Ngerti? Ngerti. Bapak Guru bagikan soal post-testnya. Silakan dikerja soal post-testnya.
kerja semua? Nah, sekarang soal prosesnya dikumpul. Nah, anak sekalian, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Iya, berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Jadi 5 Asmaul Husna itu yang kita pelajari adalah penerapannya. Tadi yang pertama adalah Al-Malik. Apa tadi artinya Al-Malik? Allah Maha apa? Iya, Allah Maha Raja. Apa penerapan dari Asmaul Husnanya? Menahan Diri. Iya. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya mandiri. Tadi kita sudah pelajari apa penerapan nilai Asmaul Husnanya itu Al-Aziz? Mandiri. Iya, benar sekali mandiri. Sekarang yang ketiga, tadi kita sudah pelajari yaitu Al-Qudus. Allah Maha Suci. Nah, ketika kita kaitkan dengan penerapan nilai Asmaul Husna, apa penerapannya? Cinta bersih. Iya. Kemudian yang keempat, Assalam. Nah, ketika kita kaitkan dengan penerapan nilai husna salam, apa tadi artinya? Menjaga lisan. Iya, menjaga lisan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min yang maha menyelamatkan. Ketika kita kaitkan dengan penerapan nilai Asmaul Husna, maka penerapan nilai Asmaul Husnanya adalah hidup Iya. Apakah anakku sekalian sudah dimengerti? Sudah. Iya. Setelah kita mempelajari kita atau materi kita pada hari ini, bagaimana perasaan anakku sekalian? Senang, bahagia. Iya, alhamdulillah. Iya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan kedua kelasnya untuk naik memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.